2101 Saya Prodipa dari Institut Agama Kristen Negeri. Di sini saya akan membawa tentang teori sintetik, mata kuliah teori belajar yang dibimbing oleh Dr. Bagita Sitompul, MPDK. Sebelum kita mulai masuk ke materi, mohon bantu like, subscribe, dan komen teman-teman. Hai, masuk lagi kita ke teori sintetik. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan yang pertama tentang pengertian, kedua teori penguasanya, tiga teori belajar dalam alirannya, keempat aplikasinya, kelima model pembelajarannya, dan keenam kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian belajar menurut teori belajar sibernetik, yaitu teori belajar sibernetik yang merupakan teori belajar yang sangat relatif
Baik, di sini saya akan membahas yang nomor 4 tentang aplikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajarannya. Yaitu teori belajar ini mengelola informasi termasuk dalam lingkungan teori kognitif yang mengungkapkan bahwa pembelajaran adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan merupakan perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentunya. Namun, memori kerja manusia ini mempunyai kapasitas yang terbatas. Menurut Gartner, untuk mengurangi muatan memori kerja, bentuk pengetahuan yang dipelajari dapat berupa proporsi, produksi, dan metal images. Teori Gartner dan Briggs mengkritikkan adanya 9 kapasitas. Yang pertama, kapabilitas pembelajaran. Yang kedua, peristiwa pembelajaran. Yang ketiga, urutan pembelajaran. Teori Gartner dan Briggs mengkritikkan adanya tiga teori. Yang pertama, kapabilitas pembelajar. Yang kedua, peristiwa pembelajaran. Yang ketiga, perorganisasian atau urutan pembelajaran. Dan di sini adalah 9 tahapan dalam peristiwa pembelajaran yang diasumsikan sebagai cara-cara eksternal yang berpotensi mendukung proses internal dalam kegiatan belajar. Yang pertama itu menarik perhatian. Bagaimana seorang guru dapat menarik perhatian siswanya dalam pembelajaran. Yang kedua, memberitahukan tujuan pembelajaran kepada siswa. Guru itu harus memberitahukan apa tujuan pembelajaran ini kepada siswanya. Yang ketiga, menyajikan bahan perangsang. Yang keempat, merangsang ingatan pada persyaratan belajar. Yang kelima, memberikan bimbingan belajar kepada siswa. Yang keenam, mendorong untuk kerja. Yang ketujuh, memberikan balikan informatif. Yang kedelapan, menilai atau untuk bekerja. Yang kesembilan, meningkatkan retensi dalam ahli belajar. Yang baik yang di sini yang kelima yaitu model pembelajaran aliran sibernetiknya. Menurut teori sibernetik dikatakan proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Hal ini disasumsikan bahwa tidak ada satu proses pembelajaran pun yang ideal atau untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasinya. Model pembelajaran yang sesuai dengan aliran sibernetik ini antara lain model pembelajaran kooperatif, yaitu bagaimana guru memberikan stimulus berupa kuis atau pertanyaan sebagai kemampuan persyaratan siswa sehingga siswa itu sangat aktif dalam pembelajarannya. Yang kedua itu model pembelajaran open-ended atau untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui program solving. Dengan kata lain, kegiatan ini mampu membuat kreatif atau berpikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap siswa tersebut. Yang keenam, kelebihan dan kelemahan teori sibernetik. Kelebihannya yang pertama, dapat menyediakan pendidikan dasar untuk diri sendiri. Yang kedua, adanya ketaraan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang keempat, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Di sini juga kekurangannya itu kekurangan metode pembelajaran sibernetik, yaitu terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses pembelajaran tersebut. Metode ini bisa terwujud apabila peserta didik dapat mengelola informasi, memonitor, dan menyusun strategi mengenai segala informasi yang diperoleh. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang teori sibernetik ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Bantu like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Shalom.